Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Frater Jimmy dalam permenungan hari ini, Senin 8 Maret 2021, dalam Pekan Prapaskah yang ketiga. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Sebagai orang-orang Kristiani, pengikut Kristus yang sejati, sudah selayaknya panggilan di hidup kita ialah panggilan pada semangat perutusan. Perutusan yang seperti apa? Tentu setiap dari kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang lebih sama, yakni ikut ambil bagian mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil Tuhan dalam seluruh pesiarahan hidup kita. Mewartakan seperti apa? Tentu dalam hemat saya, bukan dengan cara kita setiap hari pergi kemana-mana membawa kitab suci, sebut saja pergi ke pasar, membaca kitab suci di pasar-pasar. Tentu tidak seperti itu, melainkan melalui cara hidup kita sehari-hari, melalui setiap kata yang keluar dari mulut kita, melalui sikap kita dalam berelasi dengan sesama. Inilah cara kita mewartakan bahwa kabar gembira itu dapat dinikmati oleh setiap orang. Dalam menjalani tugas perutusan ini, tentu banyak sekali aneka tantangan, godaan. Tidak semua orang dapat menerima apa yang menjadi semangat perutusan kita. Kadang-kadang kita akan jumpai orang yang tidak senang dengan apa yang kita kerjakan. Kadang kita juga dapat menjumpai pria yang sekiranya berbeda pandangan, pemahaman dengan kita. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, Yesus menegaskan bahwa sejatinya nabi tidak ada yang dihargai di tempat asalnya.
Akan tetapi kendati pun demikian, sekiranya pengalaman atau peristiwa semacam ini tidak membuat kita menjadi patah semangat apabila kita mengalami penolakan, tidak membuat kita menjadi menyerah apabila kita mengalami kegalauan yang mendalam karena tadi kita telah ditolak. Akan tetapi justru dengan situasi yang seperti ini, kesetiaan kita menjadi pengikut Kristus yang sejati semakin diuji, kita semakin ditantang untuk menampakkan apakah saya, Anda, dan kita semua masih setia kendati pun kita dihadapkan pada persoalan yang luar biasa rumitnya. Menjadi pengikut Kristus memang tidaklah mudah. Kita harus siap untuk mengalami penolakan, kita harus siap untuk dicemooh. Dan semuanya ini sekiranya haruslah kita pandang sebagai bagian dari proses pendewasaan iman kita. Maka apabila hari ini saya, Anda, dan kita semua sedang mengalami persoalan, maka tetaplah berjuang untuk menjaga nyala cahaya Kristus yang ada dalam diri kita, agar kabar sukacita, kabar kegembiraan ini dapat kita bagikan kepada siapa saja. Karena sejatinya hidup ini seperti sepenggal lirik lagu mengatakan, selagi kita kuat, selagi kita sehat, maka kita senantiasa berjuang mengerjakan segala sesuatu untuk demi kemuliaan Tuhan, agar ketika esok, lusa, atau kapanpun itu kita tak berdaya lagi, yang tersisa dari hidup kita hanyalah berkat yang melimpah. Selamat merenung. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.